Let's see it.
juga terang dalam setiap kehidupan kita. Amin saudara. Amin. Mari lebih lagi untuk memuji dan memuliakan namanya. Mari kita tepuk tangan di atas kepala kita saudara. Musik memuji Tuhan. Sama-sama kata God be the glory for the biggest love. To God be the glory for the biggest love. To God be the glory for the biggest love. To God be the glory for the biggest Kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karyamu sungguh tiada tandanya. Kami nyatakan Yesus mulia. Hanya Yesus yang ajaib, amin saudara. Amin. Mari kita lebih lagi untuk memuji dan memuliakan nama. Hanya
kasih-Mu padaku melebihi hidup, kasih yang sempurna, yang tak pernah berubah, yang tak pernah tinggalkan. Kasih-Mu padaku tak berkesudahan untuk selamanya.
Kedaulatan-Mu mutlak buat setiap kami Bapa. Sampai akhir kami Tuhan, kami mau setia. Karena Engkau lebih dulu setia kepada setiap kami Tuhan. Engkau yang mengenal hati kami Tuhan, jauh melebihi siapapun. Engkau yang terima masa lalu kami Tuhan. Mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau telah memilihku, ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang luas buat setiap kami. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu semua cerita kami Kau Tuhan. tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau yang pilih setiap kami Tuhan. Kau tetap memilihku, ubahkanku, Sempurnakan sempurnakan menjadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku mau setia pada panggilan-Mu hidupku. Ku berserah. Kau penulis kehidupan kami yang terbaik. Kau sutradara terbaik dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada rencana-Mu yang gagal. Karena kami percaya kami bersama dengan Engkau. Masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang gilang gemilang di dalam Yesus Kristus Tuhan.
selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu.
kehidupan kami, Yesus. Ajar kami selalu berharap, karena pengharapan kami satu-satunya yang memberikan kepastian hidup, Tuhan. Tak ada setia kepadamu, jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Tak ada setia kepadamu, jadikan aku indah yang kau Kami pandang benci matamu, Tuhan, yang kau ukir sendiri, yang kau taruh di telapak tanganmu, Bapa. Berharganya kami bagi kau, Tuhan. Ajar kami berharap pada setia. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, dengan segenap hati katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Kau memegang hidup kami, Tuhan. Kami tidak menginginkan, Kau setia, Tuhan. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Segenap hati. Sekali Yesus, selamanya Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, sungguh besar kasih-Mu pada hidup kami. Kau masih menyertai kami, Kau masih menuntun kami, di mana kami akan selalu sesuai dengan kehendak-Mu.
Kami akan mengalami kemenangan yang berasal daripada Engkau, bukan kemenangan-kemenangan yang dunia janjikan. Kami percaya Bapa, Engkau selalu memberkati kami, baik langkah-langkah kecil kami, dan kami dapat menyelesaikan pertandingan hidup kami, agar kami menyelesaikannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dan Engkau sungguh mengasihi kami, Engkau tidak melepaskan kami. Engkau akan memegang tangan kami, Engkau akan menerangi hati kami, agar kami tetap selalu setia Tuhan, agar kami tetap selalu memandang Engkau selalu, karena Engkaulah satu-satunya juru selamat kami. Saya percaya Tuhan, Kau memberkati kami semua. Melalui mulut kami memuji-muji dan menyembah Engkau. Tapi bukan hanya dari mulut kami, tapi dari dalam hati kami Tuhan. Hati kami yang kepadamu selalu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu, agar Roh-Mu yang berkata-kata melalui hamba-Mu ini. Kami percaya di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Wah, semangat sekali nih ya. Saya agak silo, enggak bisa lihat ini. Ya enggak apa-apa ya. Tapi Bapak Ibu bisa lihat saya? Bisa, oke. Ini firman ini saya disuruh sama panitia singkat. Tapi singkat sebenarnya agak susah, tapi semoga firman ini Roh Kudus yang bekerja sampai nanti kita pulang. Haleluya. Oke, tema ini adalah kemenangan. Bapak Ibu pernah merasakan menang? Wah, saya boleh nyalakan aja ya, saya nggak bisa lihat nih, saya buta ini. Dinyalakan aja enggak apa, boleh? Bisa melihat ekspresinya Bapak Ibu Saudara terkasih. Pernah merasakan kemenangan? Ya rasanya pasti menang dalam sebuah pertandingan, perlombaan ataupun menang undian, pasti ada suatu rasa yang sama. Rasanya kita gembira, kita senang, kita mengalami sukacita. Tapi pernah nggak mengalami sebaliknya? Gagal. Lebih ngefek mana? Gagal atau menang? Menang sukacita itu bisa terngiang-ngiang terus. Apakah kita di saat gagal malah kita mungkin lebih merasa trauma, kita merasakan perasaan yang sedih, kecewa, habis itu kesal, kadang malu dan malah marah karena merasa, apa yang aku lakukan ini seolah-olah tidak ada artinya. Mungkin kemenangan bagi kita yang paling kita dambakan adalah suatu usaha atau yang perjuangan yang kita lakukan ini tidak sia-sia atau sesuai dengan harapan saya. Harapan tanda kutip bisa juga sesuai dengan keinginan saya. Misalkan saya harus juara 1, saya harus mendapatkan hasil yang seperti ini Mas Agung. Seperti atlet saya harus mendapatkan medali emas. Ya, arti kemenangan ini bukan hanya nomor 1, arti kemenangan ini bukan hanya saya mendapatkan hasil atau saya mendapatkan suatu hadiah, tapi ada 3 jenis kemenangan yang jauh lebih berarti. Kita akan bahas nomor 1 adalah kemenangan menyelesaikan pertandingan dengan baik. Kita akan baca 2 Timotius 4 ayat 7, bisa dibaca bersama Bapak Ibu, bawa Alkitabnya. Enggak? Loh, jangan bawa Alkitab loh. Alkitab adalah apa tadi? Katanya firman apa? Lagu terhubung gimana? Apa? Wah itu, bener loh ya. Oke, kita baca bersama-sama. 2 Timotius 4 ayat 7. 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini biasanya dipampang di mana? Dipampang di saat kita enggak lah. Tapi ini kita ingatkan kembali. Saya akan langsung ilustrasi, bisa slide berikutnya. Ada yang pernah lihat foto ini? Oh, belum ketemu. Enggak apa-apa ya. Slide berikutnya, namanya, siapa yang suka olahraga lari? Saat ini lari-lari di sore hari banyak enggak? Wes, itu suka lari ya. Kalau saya mencoba lari tapi berat badan ini. Berarti saya lebih suka renang, tapi lari bagus. Oke. Oh, mati ternyata. Oke, saya ceritakan aja. Ada suatu olimpiade Los Angeles, pernah lihat? Siapa yang pernah dengar cerita ini? Gak ada? Wah, beruntung saya ya kalau gak ada dengar cerita ya. Oke, olimpiade
Los Angeles 1984 ada namanya Gabriela Anderson Chase dari Swiss. Ini lombanya, cabangnya pelari maraton, dia dikenal perjuangannya luar biasa. Bapak Ibu tahu atau saudara tahu kira-kira lari maraton itu jaraknya berapa lama? Berapa kilo? 1 kilo, 2 kilo, 10 kilo? 50. Wah, Mbak Wendy luar biasa, terlalu jauh. Luar biasa. Ini 42 kilo kurang lebih. Berarti di 5 Agustus 1984, di saat itu cuacanya panas seperti kita tadi mau datang ke sini kan panas sekali ya. Kita ketakutan apakah ada hujan, ternyata cuacanya cerah sekali. Jadi pada saat itu cuacanya panas sekali, mungkin hampir 32 derajat. Gabriela ini dia berjuang di mana dia juga mengalami dehidrasi, dia mengalami kelelahan, dia mengalami kesakitan hingga kram, akhirnya sempoyongan dan akhirnya tidak bisa memperoleh atau mengontrol langkah-langkahnya di saat dia mau sampai di garis finish. Ya panitianya juga ngomong, enggak usah dilanjutin aja, enggak apa-apa. Sudah nanti kamu kenapa-kenapa loh kalau cedera loh. Sampai akhirnya enggak perlu dilanjutin, tapi si Gabriela kira-kira seperti gimana? Melanjutkan apa enggak? Wah, akhirnya dia memaksakan dirinya, akhirnya dia menuju finish, di mana lombanya yang total pesertanya adalah 50 orang, dia juara keberapa kira-kira? Juara ke-37. Wah, luar biasa ya, walaupun sempoyongan, walaupun dia kram, dehidrasi, kelelahan, dia menyelesaikan finish dengan juara urutan 37 dengan waktu 2 jam 48 menit 42 detik. Wah, perlu diingat ini. Dan kita perlu ingat bahwa tahun ini Olimpiade cabang maraton ini pertama kalinya dibuka. Kalau kita telusuri lagi, kan sekarang ada Mbah Google, AI dan lain-lain bisa ditanyakan. Itu sebelumnya dia menjuarai terus gitu loh. Berarti memang mentalnya mental juara. Jadi dia walaupun kata orang, wah dia nggak mungkin menang, dia jelas tidak menang, dia jelas tidak mengangkat trofi. Akhirnya tapi dia terkenal sekali karena dia menyelesaikan pertandingan dengan baik. Dia menjadi maraton yang terbaik, dia dikenang, dihargai, ketahanan dan semangat juangnya yang mencapai garis finish. Ia tidak menang, tapi ia terus tidak berhenti berlari. Gabriela juga sama dengan kita. Jadi Gabriela ini berjuang sampai akhir tujuan. Berarti lebih dari mikirnya hanya menang juara satu. Berarti dia menyelesaikan pertandingan ini sebagai tujuannya, sebagai goalnya. Kemenangan terindah tidak terletak pada hasilnya, tapi pada usaha itu sendiri. Pengkhotbah 7:8a berkata, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Kemenangan bukan melulu tentang juara satu. Kemenangan bukan menurut saya harus mendapatkan hasil yang terbaik. Kita sudah melakukan terbaik mungkin dalam studi, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Wah, kadang kita ketakutan malah. Wah, saya takut ya kalau saya nggak berhasil gimana ya. Kalau saya tidak juara satu gimana ya. Kalau saya melakukan yang terbaik ini saya nggak mendapatkan hasil yang sesuai yang saya inginkan gimana ya. Berarti kita gagal. Gagal enggak kalau kita enggak juara satu? Hah? Gagal enggak? Dalam hidup juga sama, sebagai orang Kristen hidup sama dengan pertandingan. Ada kalanya kita jatuh dalam dosa, ada kalanya kita tersandung oleh kelemahan-kelemahan kita. Berarti kita gagal sebagai orang Kristen. Tidak, kita harus segera kembali bangkit, kita harus kuatkan diri kita seperti Gabriela, di mana terus berpegang dan pandang Yesus selalu maju terus, gerak terus, lari terus, sampai garis finish. Kemenangan ini adalah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Yang kedua, kemenangan iman. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Ya, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Firman Tuhan berkata begini, semua yang lahir dari Allah. Lahir dari Allah maksudnya adalah syarat mutlak untuk kita mendapatkan suatu kemenangan. Tapi bukan kemenangan yang dicapai oleh
kekuatan manusia. Rata-rata kan kita selalu berhitung. Manusia adalah manusia yang berhitung. Kita ngitung kekuatanku seberapa ya, aku harus bisa menang, aku harus bagaimana ya. Tetapi kuasa ilahi bekerja di dalam hati orang-orang percaya. Melalui apa? Melalui kelahiran kembali oleh Roh Kudus. Kita punya Roh Kudus tanpa kelahiran baru. Ingat, tanpa kelahiran baru manusia akan terikat pada kelemahan. Manusia akan terikat pada dunia. Mengalahkan dunia, apa sih Mas Agung itu dunia? Dunia itu keinginan daging, bukan daging kambing, daging sapi, daging ayam, bukan itu. Tapi keinginan daging kita, keinginan mata, keangkuhan hidup dan roh duniawi. Loh, tapi kan kita hidup di dunia Mas Agung. Kalau kayak gini apakah saya harus jauh dari dunia? Loh, bukannya menarik diri dari dunia, tapi kita harus mengatasinya. Orang percaya itu hidup di dunia, tetapi tidak dikendalikan oleh dunia. Tidak menyerah pada tekanan-tekanan. Waduh, hidup sekarang susah, bisnis lesu, pekerjaan susah. Kata ada evangelis mengatakan nubuat, ini inflasi terus. Wah, Bapak Ibu gimana? Ini transaksi segini, ini bahaya. Loh, kita tidak boleh menyerah pada tekanan atau godaan dunia. Ya, kita juga dimampukan Tuhan untuk menolak pengaruh negatifnya, mempertahankan integritas iman kita. Instrumen kemenangannya apa dari ayat ini? Apa? Kira-kira apa Mas? Instrumen kemenangannya tadi ayat ini? Apa? Mengakhiri pengadilan, berarti masih di topik nomor 1. Nomor 2 ini instrumen kemenangannya apa? Iman kita. Iman seperti apa? Iman kepada Kristus. Iman bukan ini, ingat, iman bukan cuma kekayaan atau keyakinan secara intelektual. Iman ini adalah iman yang hidup dan aktif kepada Kristus. Kristus adalah anak Allah dan juru selamat. Iman ini juga menghubungkan dengan kuasa Allah yang memampukan kita untuk mengalahkan dunia. Saya kasih ilustrasi ya. Siapa yang punya sahabat? Enggak punya sahabat semua nih. Wah, kuper semua ini berarti. Sekolahnya sekolah school homeschool ya, asik. Apa yang punya sahabat? Atau saya tinggikan dah ya, jangan sahabat ya. Siapa yang punya cewek atau cowok? Hah? Oh, enggak ada punya semua. Wah, jomblo semua ini. Bagi yang jomblo siap. Bukan ya. Oh, enggak punya semua nih. Sahabat punya? Wah, punya, masnya luar biasa. Hah? Atau bahasa anak saya sekarang keras. Aduh, keras kayak tabrakan ya. Tapi saya kurang tahu juga. Bahasa keras, asik. Oke, saya akan mengilustrasikan sebuah persahabatan atau sebuah pertemanan yang dia itu ada, saya mau ngasih nama, enggak enak saya kasih nama si A aja ya. Si A ini bersahabat dengan temannya. Sahabat itu rata-rata kalau yang baik dia berani negur sahabatnya enggak? Berani enggak? Berani. Si A melakukan perintah sesuai firman Tuhan juga kan. Menegur sahabatnya karena sahabatnya ini itu perilakunya tidak baik. Perilakunya sudah melenceng. Dia tegur. Kira-kira zaman sekarang kalau ditegur senang apa enggak? Apa? Enggak. Baper, wah baper. Oke, baper. Akhirnya memang benar. Akhirnya dia marah. Dia enggak mau lagi. Kamu kok sahabat seperti itu? Enggak mau. Akhirnya setelah ditegur, akhirnya dia marah, dia enggak mau. Saya enggak maulah sahabatan sama kamu lagi. Kira-kira si A menyerah enggak? Si A karena mengasihi sahabatnya, akhirnya si A pas saat ketemuan dia menyapa dulu. Siapa yang tipe kayak gini, walaupun disakiti tetap menyapa? Moh Mas Agung, rasudi aku nyopo-nyopo barang. Siapa dia? Gitu ya. Akhirnya dia nyapa, si A baik. Dia nyapa. Setelah dia nyapa, ternyata si temannya tadi sahabatnya dia kira-kira gimana? Balas nyapa enggak? Melengos bahasa Jermannya ya. Melengos. Siapa kamu? Gak mau aku. Dan akhirnya si A ini bikin suatu pesta kecil. Siapa yang sini pernah kedatang pesta?
Oh, jarang terjadi pesta di sini. Oke, anggap aja pesta kecil-kecilan kita nongkrong, kita minum-minum di minum yang bener loh ya, bukan minum yang nggak bener. Minum-minum di kafe lah, misalnya di depan ini ada kopi lah, kita ngopi-ngopi gitu, bikin party sama teman-temannya, dan akhirnya si A dan sahabatnya itu juga datang. Akhirnya si A cuma nyapa lagi ya yang untuk kedua kali. Si A bukan nyapa lagi, si A ngasih minuman untuk sahabatnya itu. Kira-kira sahabatnya mau nggak nerima minumannya? Tadi pertama melengos, yang kedua akhirnya sorry, gitu. Kalau nggak yang sekarang yang model baru itu apa? Botol diginiin, toh? Digini saya berdiri. Nanti kalau misalnya gini dapat promosi, tapi sebelum dia jatuh gini dilempar dulu, ses. Gitu ya, udah. Ya kira-kira mau nolak nggak? Nolak. Wah, si A sedih enggak kira-kira? Sedih enggak? Tidak. Si A sudah lahir baru. Si A sudah lahir baru, dia merasa menang. Dia sukacita. Dia damai sejahtera ada di hati. Berarti kalau sedih boleh, tapi jangan sampai kepahitan. Bener enggak? Jadi si A ini berhasil mengalahkan egonya. Si A ini dimampukan Tuhan merendahkan hatinya. Si A ini melakukan hal yang benar. Karena si A ini bukan sesuai dengan kehendak pribadinya, tapi dengan kehendak Tuhan. Si A berkata, saya telah mengalahkan dunia. Rasa jengkel saya, kesal saya, marah saya, iman saya dapat melakukan hal yang baik, hal yang benar. Memberikan kemenangan dan kemuliaan bagi siapa? Bagi si A, bagi Tuhan. Sama dengan kita. Kita mungkin menolong orang yang kita kasih, baik sahabat, teman, ataupun pasangan hidup kita. Kenyataannya orang tersebut atau teman kita atau sahabat kita malah balik menyerang kita. Kita kecewa, kita sedih, manusiawi. Tapi jangan sampai tumbuh menjadi akar kepahitan. Serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan mengaturnya. Terkadang kan kita ngomong gini, ini loh orang ini gak akan bisa karakternya berubah. Ini loh orang ini gak akan bisa karakternya berubah. Saya ngomong siapa? Saya ngomong kamu. Tapi yang bisa merubah siapa? Tuhan. Tuhan yang ngatur. Tuhan yang akan merubah sesuai dengan kehendaknya. Tugas kita hanya tidak perlu membalas. Kita tidak perlu melakukan pembalasan yang lebih kejam, kita hanya perlu mengasihi. Kalau kata tim doa, kita hanya berharap, kita hanya berdoa. Suatu hari teman kita akan mengerti bahwa Tuhan mengasihinya. Dan kita juga akan tahu bahwa saya juga dikasihi Tuhan, pasti dia juga akan dikasihi Tuhan. Terkadang kita cermin, dulu aku juga seperti itu. Makanya kita harus tetap mengasihi. Ini adalah kemenangan kemenangan iman, tidak membiarkan ego, kedagingan menguasai. Sebaliknya iman percaya kita kepada Tuhan berhasil mengalahkan kedagingan dan dunia. Yang ketiga, kemenangan atas dosa dan manusia lama. Kita baca bersama Yohanes 12 ayat 24. Kita baca bersama 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Berarti kalau enggak mati, dia akan cuma satu biji saja. Tapi kalau jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kematian Yesus ini membawa keselamatan kepada umatnya. Kalau kata Pak Asmoro ngomongnya, kuasa dosa dapat dikalahkan. Kemenangan ini bukan kemenangan, lu kok kalah. Kemenangan ini adalah kemenangan yang sungguh agung dan mulia. Siapapun yang percaya pada Yesus akan mendapatkan kehidupan dan menjadi manusia baru. Ketika kita percaya kepada Yesus, dosa-dosa kita, manusia lama kita juga ikut mati. Kita pun juga dihidupkan kembali dalam kehidupan baru. Kita bukan lagi kita yang lama, Mas Agung bukan lagi Mas Agung yang lama. Kalian atau kita semua bukan lagi kita
yang lama. Roma 8 ayat 13 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita juga berkomitmen bahwa apapun yang terjadi kehidupan kita, bukan cuma dapat berkat-berkat saja, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap ikut Yesus. Sampai Yesus nanti datang kedua kali, kita siap untuk bertemunya di surga. Kita tidak lagi terbeban oleh kesalahan, kita tidak lagi terbeban oleh kelemahan-kelemahan. Otak gak terintimidasi oleh dosa, di mana kelicikan, kesombongan, pikiran-pikiran kotor. Namanya manusia karena sudah rusak. Kalau kita baca di kejadian awal sampai ini terus, namanya manusia adalah jahat. Serta sifatnya pendendam, malah sekarang tahap berikutnya adalah sulit mengampuni. Kita harus percaya bahwa itu sudah dikuburkan dalam nama Yesus. Kita dijadikan baru, hidup sesuai apa yang Tuhan rancangkan. Seperti di kejadian 1, kejadian 2, manusia diciptakan, kita sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Terpujilah Bapa Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, yang di dalam Kristus kita mengaruniakan atau dikaruniakan Tuhan segala berkat-berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Allah telah memilih saudara-saudara, Allah telah memilih Bapak Ibu, Allah telah memilih kita sebelum apa? Sebelum kita dijadikan, atau malah lebih kerennya lagi sebelum dunia dijadikan. Supaya apa? Oh, kita harus hidup kudus, kita tak bercacat di hadapan Tuhan. Berarti kemenangan bukan hanya soal perjuangan dan hasil yang baik, tapi kita mampu menyelesaikan pertandingan yang baik, teguh dalam iman, dosa manusia lama kita sudah dikuburkan. Semua kemenangan ini adalah pemberian dari Allah melalui Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Roh Kudus, Roh Penolong yang menuntun kita. Ini adalah kemenangan kita yang kita dapat mampu menjalankan. Makanya kalau dalam hidup dalam sehari-hari kita akan merasa bahwa hidup kita ini sungguh luar biasa. Karena kemenangan Tuhan sudah kasih. Mungkin kita dulu kotor, tapi sekarang kita sudah dibersihkan oleh darah Yesus. Mungkin jika dahulu kita lemah, tapi sekarang kita dikuatkan. Jika dahulu saya mati atau kita semua adalah mati dalam dosa, sekarang kita hidup bersama Kristus. Sekarang pilihannya tinggal di tangan Bapak, Ibu, dan saya. Apakah kita mau percaya akan kematian dan kebangkitan Kristus? Apakah kita mau percaya akan kematian dan kebangkitan Kristus? Maukah kita maju dan mengambil bagian yang hidup Tuhan telah sediakan bagi kita? Kalau kita merasa gini, jadi jangan sampai ngomong, saya nggak ada damai sejahtera loh. Saya ini kan yang terpanggil Mas Agung. Saya nggak terpanggil sama Tuhan. Bukan gitu loh ya. Kita semua adalah dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan untuk sama-sama melayani Tuhan. Kita akan bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu lagu. Mungkin tadi fokusnya ke penyanyi, ke WL, ke musik. Ini fokusnya ke diri sendiri dulu. Nyanyikan dengan hati, di mana kita mengucap syukur bahwa Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Cinta kau selalu.
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. saya ingin berpasang-pasang wanita sama wanita, cowok sama cowok saling mendoakan. Kita saling menyemangati, kita saling mendoakan bahwa kita menjadi berkat bagi sesama kita. Bisa saling. Yuk. Musik sambil nyanyi. Ku mau memujimu. Ku mau memujimu. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Musik lirik saja, saling mendoakan, satu giliran kemudian berbalas. Silahkan. Oh ya la la la. Kasihmu mengalir Tuhan. Inilah anak-anakmu. Kasihmu mengalir, kasihmu mengalir, curahkan, 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 rahmatmu dicurahkan, kemurahan, kemurahan, rahmatmu dicurahkan, haleluya. Bapak semua yang hadir, ketika nanti keluar dari pintu itu, semua mau jadi pelari yang tidak akan kalah. Karena ada Engkau yang adalah pemenang. Dan Engkau yang adalah pemenang yang sudah membuka jalan dan jadi pelopor, membuat kami pun lebih daripada pemenang. Bahkan ketika anak-anakmu ini siapapun juga, dari yang tua sampai dengan anak-anak, ketika kehabisan nafas dalam bertanding, menghadapi hidup, menghadapi kompetisi dalam kehidupan, ketika kehabisan nafas dan kelelahan, Kau membangunkan. Dan ketika mereka dalam keraguan, Kau beri kepastian. Ketika mereka harus meloncat dan harus menghadapi halangan-halangan rintangan, Engkau memberi kesanggupan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak seorang pun yang luput dari urapanmu. Urapanmu dicurahkan, ya Roh Kudus. Beri kesanggupan, beri keperkasaan. Mari keperkasaan daripadamu. Jamah semuanya, jamah, jamah, jamah.
yang kotor, apa yang tidak layak sudah ditinggalkan. Dan kami berlari, semakin didandani semakin perkasa. Bahkan dirias begitu rupa menjadi mempelai-mempelai perempuan yang ketika engkau mempelai pria, yaitu Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Kami sudah dalam keadaan menang, sudah dalam keadaan rupawan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengutus hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati hidupnya, berkati kesehatannya, berkati seluruh keluarganya, berkati pekerjaannya. Apalagi ketika Engkau sudah memanggil hamba-Mu ini untuk terus diperlengkapi. Terus Tuhan, sampai dengan genap waktunya Engkau akan angkat untuk mendampingi jemaat ini. Ketika genap waktunya, urapan dari tempat maha tinggi dicurahkan oleh Roh-Mu. Engkau lingkupi dengan kuasa sehingga panah-panah si jahat tidak akan bisa menembus, karena Engkau memagarinya dengan tembok berapi. Seluruh keluarga besarnya Engkau lindungi. Engkau karuniakan hikmat karena Engkau beracara belum selesai. Bapak tilik seluruh yang hadir ini, baik yang dari gereja ini ataupun dari jemaat-jemaat lain, ketika mereka keluar akan tersenyum kepada Engkau. Karena Engkau menggamit tangan mereka. Tidak seorang pun yang berjalan sendiri. Tidak seorang pun yang jadi orang-orang yang kalah. Karena Engkau ada beserta dengan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami akan mengucap syukur dalam bentuk persembahan apa yang hendak kami kumpulkan. Boleh dipakai untuk mendukung pekerjaan pelayanan. Bukan sebagai kewajiban tetapi sebagai tanda cinta dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, di malam hari ini meskipun matahari sudah tenggelam, tetapi kasih dan rahmat-Mu tidak tenggelam. Kalau anak-anak-Mu ini dimanapun mereka tinggal Tuhan, Engkau menyertai dengan rahmat. Sehingga malam hari ini ada bersama dengan Engkau. Sertai mereka pulang Tuhan di dalam damai sejahtera Allah. Di dalam nama Allah Bapa di surga, kasih karunia juru selamat kami yang hidup, pemenang di atas segala pemenang yang memberi kami kemenangan, penyertaan oleh Roh Kudus di malam hari ini sampai Tuhan datangnya kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Follow Jesus, no turning back, no turning back. I am decided to follow Jesus, no turning back, no turning back.
boleh berbagi salam satu dengan yang lainnya. Untuk yang di sebelah sini, boleh berkumpul di sini semua. Kita mau ada sesi foto bersama. Mari, yang muda-muda, yang taman-taman, yang cantik-cantik,